Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putulia Rustadewi, NIM 2113041024 dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pembuluh darah aorta, arteri, vena, dan kapiler secara struktur histologinya. Selamat menyaksikan! Yang pertama ada aorta, yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh yang berasal dari jantung, berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Pada gambar di samping itu merupakan gambar dari aorta normal. Pada gambar di samping merupakan struktur aorta secara histologi yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan tunika intima atau endotelium yang terdiri dari selapis sel endotel, dan di bawahnya itu terdapat lapisan subendotel yang mengandung serat jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis dan sedikit serat otot polos. Yang kedua ada tunika media yang terdiri dari otot polos dan serat elastis yang terdapat sedikit serat kolagen dan urat saraf. Lapisan ini sangat tebal dan inilah yang membuat pembuluh elastis ini menjadi sangat bingkas. Kemudian yang ketiga ada tunika adventitia yang terdiri dari jaringan ikat yaitu serat kolagen dan sedikit serat elastis. Di sini terdapat pula fase vasorum dan urat saraf yang bercabang dan masuk ke tunika media. Bagian intima tipis ini media berisi serat-serat elastis dan otot polosnya itu membentuk lapisan spiral yang kemudian menjadi penguat dinding aorta. Sementara adventitia ini memasuk nutrisi untuk aorta dengan adanya arteri dan vena. Yang kedua ada arteri. Pembuluh darah arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan ukurannya diklasifikasikan menjadi arteri besar, arteri ukuran sedang, dan arteriola. Nah, arteri besar atau arteri elastis itu termasuk aorta dan cabang-cabang besarnya, dibatasi oleh sel-sel endotel. Nah, pada arteri besar, membrana basalis subendotel kadang-kadang tidak terlihat. Yang kedua ada lapisan media yang terdiri dari adventitia yang tidak menunjukkan membrana eksternnya. Relatif tidak berkembang dan mengandung serabut elastis dan kolagen. Kemudian yang kedua ada arteri ukuran sedang dan kecil yang memiliki lapisan muskuler yang tebal. Nah, sel ini bercampur dengan sejumlah serabut elastin serta kolagen dan protoglikan. Dan yang ketiga ada arteriola yang merupakan pembuluh arteri yang paling kecil atau halus, relatif mempunyai lumen yang sempit, memiliki tunika intima dengan tanpa lapisan subendotel, dan 12 umumnya itu tidak mempunyai membrana elastis internal. Nah, gambar di atas itu merupakan gambar struktur arteri secara histologi. Yang ketiga ada vena, yang dindingnya itu lebih tipis, tidak elastis, terletak dekat dengan permukaan tubuh, kemudian mengandung minyak karbon dioksida, berfungsi mengangkut darah dari bagian tubuh lain untuk kembali lagi ke jantung. Nah, gambar di atas itu merupakan struktur vena secara histologi yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunika adventitia, adalah lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat yang fibrus di mana berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang kedua tunika media adalah lapisan tengah yang berotot, lebih tipis dan kurang kuat, kurang elastis daripada pembuluh darah. Arteri yang dimana berfungsi untuk memberi tekanan terhadap darah. Kemudian yang ketiga itu ada tunika intima, adalah lapisan dalam yang terbentuk oleh endotelium yang sangat licin. Tunika intima ini di pembuluh darah vena terdapat katup yang berbentuk lipatan setengah bulan yang terbuat dari lapisan endotelium dan memperkuat oleh sedikit jaringan fibrusnya. Keempat ada pembuluh kapiler yang merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venula. Dengan dindingnya yang tipis, pembuluh darah yang sangat kecil disebut juga pembuluh rambut. Nah, fungsi dari pembuluh darah kapiler ini yaitu sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena, kemudian tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan, dan yang ketiga menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus, dan yang berikutnya yaitu menyaring darah pada ginjal. Nah, pada gambar di samping itu merupakan gambar dari kapiler secara histologi, yang dimana kapiler itu tersusun di atas selapis sel endotel yang berasal dari mesekim, pembuluh darah yang sangat kecil, di mana tempat berakhirnya arteri. Sekian dan terima kasih.